kala mereka bangun, mereka hanya mengira yauman au ba'da yaum, paling hanya sehari kita tidur, atau enggak sampai. Oleh karena itu penghuni surga tidak tidur. Manusia tatkala di dunia tubuhnya lemah, dia memerlukan bantuan Sang Pencipta sekuat apapun. Tatkala manusia beramal, berupaya mentauhidkan Sang Pencipta, taat dengan aturannya, maka Allah bikin tubuh itu tidak perlu tidur lagi. Dia hanya perlu menikmati dan terus menikmati balasan dari apa yang mereka perjuangkan tatkala hidup. Tapi di dunia kita butuh tidur. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah membangunkan kita. Wa afana fi ajsadina. Tatkala kita berbincang tentang tauhid, kita akan senantiasa mengatakan Allah. Semuanya dari Allah. Allah yang membuat tubuh kita jadi sehat. Bukan karena obat yang kita konsumsi. Bukan karena tidur yang cukup. Bukan karena makanan sehat yang kita senantiasa menjaga. Enggak. Tapi karena Allah yang membuat kita sehat. Dan yang terpenting dari semua nikmat itu adalah Allah mengizinkan kita untuk mengingatnya. Ada orang yang bangun tidur, dia ingat sama handphone, dia ingat dengan pekerjaannya, dia ingat dengan tugas-tugas dia yang akan dia lakukan di hari itu. Tapi ada orang yang ketika bangun tidur dia mengatakan alhamdulillah, yang dia ingat adalah penciptanya. Kemudian dia tinggalkan kasurnya, ngantuk jemaah. Yang namanya orang habis begadang di malam hari ya, kadangkala dia juga sholat malam, dia ingin melanjutkan tidur, tapi enggak. Dia mengingat Allah Azza wa Jalla, berangkat menuju ke masjid, meninggalkan kesenangan dunianya demi mendapatkan kesenangan yang abadi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ana masih dengar suara mana bagian sound systemnya, jadi benar. Nah, iya. Dulu anak kesini masjidnya belum pakai AC. Sekarang udah pakai AC. Masya Allah. Makanya anak pakai jaket takut kedinginan. Ahibati fillah. Iya, suaranya masih. Nah, ini dimatikan. Bismillah. Jamaah rahimakumullah. Lebih enak. Nah, ini dipindahkan saja jemaah. Anak takut ditembak sama.
Ada berapa jumlah penduduk di bumi ini? Siapa yang mau jawab? Mana yang mau jawab? 8 miliar. Berapa yang beriman? Nah, ini pertanyaan penting jemaah. Umur berapa tuh? 45. Coba kita lihat kacamata, ada yang 45. Nggak ada 55. Tapi antum pakai ketika umur 55 nanti. Allah kasih gitu. Nah, jadi ketika antum dikasih umur 55, antum juga akan panjang umur sampai ke umur 55 insyaallah. Baik, 8 miliar yang tidak mentauhidkan Allah itu 6 miliar. Umat Islam itu hanya 25% saat ini ya. Kita sedih ya. Kenapa mereka masih tidak menerima la ilaha illallah? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tadi kita dengar imam membaca di rakaat kedua, bagaimana tatkala Allah memerintahkan untuk berdakwah terang-terangan. Selama 3 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak turunnya ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam ketika melihat Jibril untuk yang kedua kalinya, beliau dalam kondisi yang ketakutan. Maka beliau minta diselimuti sama keluarganya. Lalu Allah katakan ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, qum, bangun. Udah bukan waktunya selimutan lagi. Udah bukan waktunya untuk bersantai ria lagi. Bangkit fa'anzir, berikan peringatan. Maka Nabi SAW sejak turunnya Al-Muddaththir itu beliau menjadi Rasul. Ketika turun Iqra beliau menjadi Nabi. Karena di Iqra itu tidak ada perintah untuk menyampaikan. Oleh karena itu kalau kita membaca buku-buku sejarah, hampir tidak ada ulama yang memasukkan Waraqah bin Naufal ke dalam silsilah sahabat Nabi. Enggak. Karena memang Nabi belum diperintahkan alaihi salatu wasallam untuk berdakwah. Beliau disuruh baca untuk diri beliau alaihi salatu wasallam. Dan ketika Allah perintahkan untuk berdakwah terang-terangan, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan kabar, ya berikan peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sudah engkau terang-terangan sudah sampaikan dakwah ini dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan mencukupimu dari orang-orang yang bakal membuli, bakal menghinamu. Dan betul ketika Nabi SAW berdakwah terang-terangan, beliau dihabisi oleh kaumnya, dicaci, dimaki, dihinakan. Sampai Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami benar-benar tahu dadamu menjadi sempit gara-gara omongan orang-orang. Ya bagaimana tidak? Beliau dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan dukun, dikatakan pendongeng, dikatakan penyair sallallahu alaihi wasallam. Apa sih dakwah beliau? Beliau keliling datang ke tempat-tempat kumpul kaumnya, mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Ucapan ini ucapan yang
mudah diucapkan. Apalagi oleh bangsa Arab yang sejak lahir bisa bahasa Arab. Kenapa mereka tidak mau mengatakan ucapan yang mudah itu? Nah, siapa yang mau jawab? Kenapa mereka nggak mau? Apa konsekuensi? Iya. Barakallahu fikum. Antum nggak pakai kacamata kan? Nah, tafadhol. Iya, konsekuensinya orang ketika mengatakan la ilaha illallah itu harus berlepas diri dari semua sesembahan yang mereka sembah. Orang-orang musyrikin Mekah menyembah Allah apa tidak? Menyembah Allah mereka. Mereka berangkat haji. Orang musyrikin itu haji. Tawaf di sekitar Ka'bah. Dan mereka tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah Azza wa Jalla. Terus kalau ditanya, kenapa kalian kok menyembah berhala-berhala itu? Kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Ini tanda mereka beribadah kepada Allah. Mereka menyembah Allah, tapi menyekutukan Allah. Mereka melakukan kesyirikan. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali dalam proses untuk mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang namanya syirik billah. Maka mereka ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka faham. Karena mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang ada dan fokus hanya kepada Allah Sang Pencipta. Maka mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu menjadi satu sesembahan? Ini adalah hal yang mengherankan. Ya, mereka di dunia mengatakan itu. Tapi nanti di akhirat mereka akan mengatakan lau kunna nasma au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu tatkala kami hidup di dunia, kami mau mendengar dakwah itu, apa yang disampaikan, dan kami mau berpikir, kita nggak akan masuk neraka. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka tidak punya dalil satupun atas kesyirikan mereka lakukan. Sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sampai kelak hari kiamat, mereka tidak memiliki satu dalil pun atas kesyirikan mereka. Kalau ditanya kenapa kok kalian sembah? Jawab mereka, inna wajadna aba'ana, dari dulu sudah nenek moyang kami. Mereka akan bersembunyi di balik budaya, di balik tradisi, di balik nenek moyang mereka. Kalau ditanya mana dalilnya kalau ini pantas disembah? Apa sih yang mereka ciptakan? Nama-nama Tuhan itu hanya karangan mereka. Oleh karena itu Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau di penjara, kemudian bertemu dengan dua orang yang juga di penjara. Lalu dua orang ini bermimpi. Karena melihat Nabi Yusuf orang soleh, mereka minta ditakwilkan mimpinya. Tapi ternyata Nabi Yusuf tidak menakwilkan mimpi mereka kecuali setelah berdakwah. Ini penting. Ketika antum di posisi dibutuhkan sama orang, minta takwil mimpi. Minta takwil mimpi. Nabi Yusuf memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan keduanya dari api neraka. Tapi kita kadang-kadang tidak. Ahibati billah,
Ja'far bin Abi Thalib. Kita tahu setelah Nabi SAW dakwah terang-terangan, banyak sahabat yang disiksa, dipaksa untuk keluar dari agamanya. Padahal mereka hanya mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya hijrah ke Habasyah. Pertanyaannya, kapan terjadi hijrah ke Habasyah? Nah, nih kalau bicara tauhid, hidup mulia dengan tauhid kadangkala harus meninggalkan negerinya. Kadangkala harus siap bersusah payah demi menjaga tauhid. Jemaah, kapan hijrahnya para sahabat sebelum ke Madinah ke Habasyah? Nah, mana yang mau jawab? Masya Allah, kirim-kirim ke belakang sana jemaah. Tahun kelima kenabian. Artinya setelah 5 tahun berdakwah, bukan 5 tahun sebenarnya, setelah 3+2. Apa bedanya? 3+2. Siapa yang menyebutkan bedanya 3+2? Sama-sama 5. Cuma yang 3 ini sembunyi-sembunyi, maka tidak mendapatkan perlawanan karena sembunyi-sembunyi. Jadi sebenarnya penindasan orang-orang musyrik itu berapa tahun? 2 tahun. Setelah dakwah terang-terangan, mulai mereka lihat siapa yang masuk Islam ini. Oh fulan, ketahuan. Maka kabilah-kabilah yang kuat akan menyiksa yang lemah. Akhirnya sahabat demi tauhid mereka, belum sholat 5 waktu belum diwajibkan, kemudian puasa Ramadan belum, jilbab belum wajib. Yang ada la ilaha illallah, tauhid mereka. Itu yang mereka ingin selamatkan. Kalau pakaian mereka, tetap mereka seperti orang musyrikin pakaian. Yang perempuan nggak pakai jilbab, yang laki-laki juga seperti mereka. Khomer masih minum jemaah. Karena diharapkannya khomer di mana? Di Madinah. Mereka benar-benar hanya mentauhidkan Allah, meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Itu sudah dikucilkan oleh masyarakat. Yang akhirnya mereka hijrah. Dan hijrah ke Habasyah. Kalau benar Habasyah itu adalah Ethiopia, antum nanti lihat di peta. Kemarin kita mengkaji sama mahasiswa, lihat jauh sekali mereka itu. Mereka nyebrang lautan, kemudian sampai ke Eritrea, kemudian jalan daratnya untuk menuju ke Habasyah itu entah berhari-hari, berpekan-pekan untuk sampai ke sana aja. Demi menyelamatkan tauhid mereka. Tapi seharusnya orang-orang musyrikin itu tenang. Ketika kita punya tetangga yang kita tidak sukai, lalu tetangga itu pindah, kita senang gitu. Alhamdulillah, pindah sudah dia, nggak ketemu lagi sama dia. Itu kalau kebenciannya karena urusan dunia. Tapi kalau kebencian dan permusuhannya karena agama, ke ujung dunia antum akan dicari. Dan orang musyrikin gak terima dengan hijrahnya ya 80 sahabat kira-kira, atau kurang dari itu menuju ke Habasyah. Mereka tidak terima. Akhirnya mereka kirim orang untuk mengembalikan orang-orang mukmin ini dari Habasyah ke Mekah. Untuk diapakan? Dibalikan untuk disiksa. Mereka utus 2 orang, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Umayyah, berangkat ngobrol sama Raja Habasyah, Nasrani, Najasyi. Disampaikan bahwa nih di kampungmu nih ada kaumnya kami
yang mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mereka tidak masuk ke agamamu. Mereka meninggalkan agama orang-orang musyrikin dan tidak menjadi Nasrani, gitu. Maka kembalikan mereka kepada kamu. Kata Najasyi, tunggu dulu, aku mau dengar dari mereka. Ini kan klaim sepihak. Maka dipanggil Ja'far bersama umat Islam. Lalu ditanya sama raja, kalian ini kenapa? Ada urusan apa sama kaum kalian sampai minta suaka? Kemudian ceritalah Ja'far bin Abi Thalib. Dia mengatakan, ayyuhal malik, wahai raja. Ini penting jamaah, kalau antum ngomong sama orang besar, untuk tetap memberikan kedudukan dia. Panggil dia raja-raja. Nabi SAW ketika tulis surat ke Raja Romawi di Palestina, Heraklius, beliau nulis apa? Min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila Herakl azimir Rum, yang diagungkan oleh Romawi. Dia musyrik, tapi dia diagungkan oleh siapa? Oleh kaum. Maka Ja'far mengatakan, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Kita dulu itu masyarakat jahiliyah. Ya, mungkin nggak tahu Najasyi apa maksudnya masyarakat jahiliyah. Maka Ja'far mulai mendetailkan tentang kami na'budul asnam, batu-batu kami sembah. Orang yang menggunakan akal sehatnya nggak akan menyembah batu, jemaah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala kaumnya, lalu yang paling besar itu nggak dihancurkan, dengan harapan orang-orang ini pakai akalnya. Kapaknya ditaruh di sana, disebutkan. Kemudian Nabi Ibrahim disidang, ditanya, a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Bayangin jawab, manusia bisa menghancurkan Tuhan, engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Wahai Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hada, aku bukan itu yang paling besar yang melakukan itu semua. Nabi Ibrahim tidak menyuruh tanya kepada yang besar, karena orang yang melakukan dosa bisa bersilat lidah kemudian mengatakan enggak, bukan aku, gitu kan. Yang perlu ditanya siapa? Korbannya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan fas'aluhu min kanu yantiqun, kalian tanyakan kepada korban-korbannya dia tuh, kalau mereka bisa bicara. Apa yang terjadi? Faraja'u ila anfusihim, mereka akhirnya sadar, jemaah. Masa kita suruh tanya sama patung? Mereka mikir, gimana kau Ibrahim, kau nyuruh kami tanya sama patung? Yang gila yang mana ini, jawab? Yang nyuruh apa yang disuruh? Lu kalian sembah mereka, kok sekarang suruh tanya, nggak mau tanya? Mungkinkah orang itu bertanya kepada patung yang ngobrol sama patung, Mas, sejak kapan kamu di sini, Mas? Tapi ternyata mereka hampir sadar. Tapi ketika ingat dengan nenek moyang, mereka sembah lagi itu. Bahkan mereka bakar Nabi Ibrahim. Dibakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dari api selamat. Beriman kaumnya? Enggak beriman mereka, jemaah. Mereka sudah mendapatkan bukti nyata bahwa Tuhan mereka nggak bisa membakar Ibrahim, karena mereka bukan Tuhan. Mereka hanya nama-nama yang kalian sematkan kepada patung-patung.
Maka Ja'far mengatakan, na'budul asnam, kami menyembah batu-batu. Berhala, kami menyembah itu. Wa na'kulul maita, bangkai kami makan. Wa na'til fawahish, zina kami lakukan. Ini menunjukkan bahwa orang yang berakal sehat nggak akan berzina, tapi kami pun berzina waktu itu. Apa kemungkaran-kemungkaran yang kami tidak lakukan? Wa naqta'ul arham, tali rahim kami putuskan. Wa nusi'ul jiwar, kita berbuat buruk dengan tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if, yang kuat akan memangsa yang lemah. Fakunna ala dzalika, kita hidup dengan perilaku tersebut. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan, sampai Allah mengutus utusannya kepada kami. Minna, dari kami dia, bukan orang lain. Na'rifu nasabahu, kami tahu sama nasabnya. Wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu, kami tahu dia orang baik, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang menjaga kehormatan diri. Artinya kita melihat bagaimana 40 tahun Nabi SAW hidup di kota Mekah. Seluruh penduduk Mekah bersepakat bahwa beliau paling mulia. Ketika pertikaian dalam prosesi peletakan Hajar Aswad 5 tahun sebelum Nabi diutus SAW, itu penduduk Mekah hampir perang dan Ka'bah hampir banjir darah gara-gara Hajar Aswad. Setelah 3 hari mereka mengatakan, udahlah kita jadikan orang yang pertama masuk dari pintu ini sebagai penengah di antara kita. Mereka mengatakan, oke, kita siap. Muncul nih hamba Allah yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, belum jadi nabi, sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang beliau, mereka mengatakan, hadza Muhammadun radina bihi hadzal amin. Ini Muhammad, orang yang terpuji, kami ridho sama dia untuk menjadi penengah. Dia orang yang terpercaya. Ini yang mengatakan adalah pemimpin-pemimpin Quraisy. Kenal sekali mereka dengan Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian fada'ana ilallahi linuwahidahu wa na'budahu, dia mengajak kami untuk mentauhidkan Allah. Tauhid itu artinya kita meyakini, mengimani bahwa Allah itu esa dalam penciptaannya, dalam pengaturan alam semesta ini. Allah esa, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah yang menciptakan pulau-pulau ini, Allah Jalla Jalla. Kemudian Allah esa dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia. Lalu hanya Allah yang pantas untuk diibadahi. Di sini masih ada tempat pesugihan, ya. Nah, ada nggak tempat pesugihan di Batam ini? Ada, Ustaz, udah sugih semua. Nah, di beberapa daerah ada tempat orang mencari pesugihan. Dia berpikir kalau dia berangkat ke tempat itu, memohon di tempat itu, dia akan kaya. Padahal yang kasih rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha kuat dan perkasa. Kemudian tadi yang namanya tauhid adalah mengimani bahwa Allah esa dalam penciptaannya, dalam pengurusan alam semesta ini. Allah esa dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia. Gak ada yang membantu Allah dalam penciptaan alam semesta ini. Gak ada yang menyamai Allah, dan hanya Allah yang pantas untuk disembah. Tapi tadi 6 miliar manusia tidak mentauhidkan Allah. Walaupun dia orang baik, walaupun orang soleh, neraka tempat. Apabila dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam.
Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Orang Islam kalau melakukan kesyirikan, Muslim, dia berangkat haji 7 kali, umroh 20 kali, bangun masjid, tapi dia melakukan kesyirikan, Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatunna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum, apabila engkau, ini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, apabila engkau melakukan kesyirikan, semua amalanmu gugur dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka di sini Ja'far memberikan penjelasan tentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengajak kami untuk mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepadanya. Wa nakhla, ini pentingnya. Orang jangan hanya menyembah Allah, tapi ternyata dia masih punya sesembahan selain Allah. Dia mengatakan wa nakhla ma kunna na'bud wa aba'una min duni minal hijarati wal awthan. Dan kita berlepas diri dari semua sesembahan yang disembah oleh kami dan nenek moyang kami. Apapun bentuknya, mau batu, mau kayu, apapun. Dan orang yang mentauhidkan Allah jamaah akan dapat apa? Ini baru mukadimah kita jamaah. Belum masuk ke apa tema kita? Hidup indah, mulia dengan tauhid. Nah, mulia dengan tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, kita tahu tauhid ini adalah pertanyaan pertama di alam kubur dan kewajiban pertama di alam dunia. Kewajiban pertama itu adalah mentauhidkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan pertanyaan pertama di alam kubur adalah antum gak akan ditanya, antum kerja apa? Akan ditanya, man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyyuk. Ini pertanyaan bukan dihafal jawabannya. Ini pertanyaan diamalkan jawabannya. Kalau cuma menghafal, orang kafir pun hafal. Kalau ditanya, kira-kira pertanyaan di kuburan apa buat orang Islam? Oh, tahu saya. Akan ditanya siapa Tuhannya. Insyaallah. Waktu anak udah habis. Tadi MC mengatakan sampai jam berapa? Sampai jam 6 itu sama pertanyaan. Nah, anak sebenarnya kepingin sampai zuhur di sini. Tapi pesawatnya nggak mau nunggu, itu masalahnya dia. Nggak ada dia, oh Ustaz Syafiq ditunggu, nggak ada dia ditunggu. Anak kok bicara itu gara-gara antum kasih itu jadi lupa. Nah, manusia, artinya orang-orang non muslim pun kalau cuma menjawab pertanyaan itu, mereka dikasih pertanyaan lalu dikasih jawab, mereka akan menghafal. Makanya orang-orang munafik ketika ditanya man rabbuk, man nabiyuk, madinuk, dia akan mengatakan la adri, aku nggak tahu, kata dia. Sami'tun nas yaqulun faqul, aku mendengar orang ngomong itu maka aku menghafalnya. Bukan mengamalkannya, bukan meyakininya, tapi dia ikut-ikutan saja. Maka nggak bisa jemaah. Kita nggak akan bisa menjawab kalau ternyata kita hanya ikut-ikutan. Kita tidak meyakini. Dan kalau bicara hidup mulia dengan tauhid, ya, ada banyak keutamaan orang yang mentauhidkan Allah. Yang pertama, dia akan merasakan kedamaian dan keamanan di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman
dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang paling besar itu syirik. Maka orang-orang kafir adalah orang yang paling zalim. Ustaz, dia banyak memberikan sumbangan, Ustaz. Dia membantu umat manusia. Dia berusaha untuk mendamaikan orang-orang yang bertikai. Kalau dia kafir, zalim. Gimana dia menyamakan batu sama Tuhan yang menciptakan? Haknya Tuhan diberikan kepada batu. Haknya Tuhan diberikan kepada makhluk-makhluk. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah planet-planet dan bintang-bintang. Ini orang-orang yang zalim kepada dirinya dan zalim kepada Tuhannya yang menciptakan dia, yang memberikan rizki kepada dia. Maka Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, dari kalangan ahlul kitab. Siapa aja jemaah? Kata Nabi SAW, ma min yahudiin wala nasranin. Tidak ada orang Yahudi tentang aku kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabil jahim. Sebaik apapun orang itu, neraka tempat. Wah, ini klaim sepihak, Ustaz. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir di neraka. Baik, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kalangan orang-orang musyrikin, di mana tempat mereka? Finari jahannam. Mereka letaknya di dalam neraka jahannam bukan sehari, bukan 7 hari, bukan setahun, tapi kata Allah, khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk, orang yang paling jahat. Luqman Al-Hakim ketika memberikan nasihat kepada anaknya, dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, anakku, jangan pernah kau melakukan kesyirikan. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang sangat besar sekali. Makanya satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, syirik. Seorang yang berzina mungkin diampuni? Mungkin. Yang membunuh? Mungkin. Yang korupsi? Mungkin. Apalagi engkau sebutkan semua kezaliman dilakukan manusia. Ada kemungkinan Allah mengampuni, iya. Kalau nggak diampuni, masuk neraka. Tapi nggak akan kekal di neraka ketika dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah sudah mengatakan, ulaika lahumul aman. Mereka dapat keamanan, ada jaminan masuk surga. Ya tinggal dilihat. Kalau orang ini mentauhidkan Allah dan jauh dari semua kezaliman yang kecil-kecil tadi, maka insya Allah dapat keamanan yang sempurna, langsung masuk surga. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada. Tadi ketika tauhid, dia dapat keamanan yang sempurna. Tapi kalau dia masih, tapi kalau orang baik dalam pandangan manusia, orang soleh, orang yang kalau nyumbang mungkin saudara sang soleh, orang yang kalau nyumbang mungkin saudara-saudara kita dibantai di Gaza, ya, dikasih suaka mereka, yaitu usaha untuk mengeluarkan mereka dari negerinya. Ini negerinya mereka sendiri. Waktu anak tinggal 7 menit jam.
ayat 55 Allah mengatakan wa'adallah, Allah berjanji kepada siapa? Alladzina amanu minkum wa amilus shalihat, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim, Allah akan menjadikan mereka khalifah-khalifah di muka bumi ini, sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah-khalifah orang-orang sebelum mereka. Wala yumlikan khalifah-khalifah orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah akan menjadikan agama mereka berkuasa yang Allah ridhoi itu. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, Allah akan rubah rasa takut mereka dengan keamanan. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, mereka beribadah hanya kepada Aku dan tidak menyembah. Ini disebabkan kita waraditum bizzar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila sistem jual beli kalian itu riba yang terselubung, mereka nggak mau riba terang-terangan karena takut dosa, tapi ada ribanya di dalam. Itu terang-terangan seperti yang kita lihat. Dan kalian sibuk dengan dunia kalian, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan peternakan kalian, sibuk dengan pertanian kalian, sibuk dengan pertanian kalian, perkebunan kalian. La yanzi'u, Allah nggak akan cabut, Allah nggak akan cabut kehinaan itu. Biar orang lain dulu.